Sertifikat Layak Fungsi atau SLF merupakan sertifikat yang dikeluarkan oleh Pemda setempat terhadap bangunan yang telah selesai dibangun dan sesuai IMB, serta telah memenuhi persyaratan kelayakan teknis suatu bangunan berdasarkan fungsi bangunan tersebut. PT IRA Konsultan Indonesia merupakan perusahaan perizinan yang telah terakreditasi dari LPJK untuk melakukan inspeksi serta jasa pengurusan SLF. PT IRA Konsultan Indonesia sudah berdiri sejak tahun 2014. Adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa profesional konsultan dalam membantu perusahaan atau individu dalam memperoleh legalitas perusahaan ataupun dalam proses sertifikasi sertifikat kompetensi atau keahlian bidang konstruksi ataupun non-konstruksi. PT IRA Konsultan Indonesia berkomitmen untuk menjadi one-stop solution bagi klien kami. PT IRA Konsultan Indonesia memiliki sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya. Kami berupaya menjadi mitra yang dapat diandalkan oleh para klien dengan memberikan pelayanan yang terbaik demi kelangsungan kerjasama yang harmonis. PT IRA Konsultan Indonesia mengedepankan profesionalisme dalam menjalankan kerjasama dengan berbagai mitra. Kami berupaya untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan melakukan koordinasi yang tepat antara kami dengan para klien. Kami hadir untuk mewujudkan harapan klien dengan sistem kerjasama yang saling menguntungkan. Visi dari PT IRA Konsultan Indonesia sendiri adalah menjadikan PT IRA Konsultan Indonesia sebagai konsultan perizinan profesional yang terpercaya dan dapat diandalkan. Kami mempunyai 3 misi, yaitu yang pertama, memberikan pelayanan terbaik bagi klien. Yang kedua, sebagai mitra pilihan, dapat memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai kepada seluruh klien. Yang ketiga, membangun kredibilitas sebagai konsultan perizinan serta mengutamakan profesionalisme, pelayanan terbaik, integritas, dan komitmen dalam menjalani hubungan bisnis serta menjadi mitra kepercayaan Anda. Kami siap membantu Anda dalam hal jasa pengurusan, seperti jasa pengurusan pendirian perusahaan, jasa pengurusan sertifikat keterampilan kerja atau SKT, jasa pengurusan sertifikat keahlian atau SKA, jasa pengurusan ahli K3 Kemenaker, jasa pengurusan sertifikat kompetensi ESDM, jasa pengurusan SBU dan SUJK, jasa pengurusan SBU JPTL dan IUJPTL, jasa pengurusan ISO, jasa pengurusan SPPL atau KLUPL dan AMDAL, dan juga jasa pengurusan IMB dan SLF. Tak hanya itu, kami juga melayani jasa lainnya seperti jasa gambar arsitek, jasa perhitungan struktur, jasa tes sondir, dan jasa inspeksi bangunan dan K3 umum.
Sertifikat Layak Fungsi atau SLF merupakan sertifikat yang dikeluarkan oleh Pemda setempat terhadap bangunan yang telah selesai dibangun dan sesuai IMB, serta telah memenuhi persyaratan kelayakan teknis suatu bangunan berdasarkan fungsi bangunan tersebut. PT IRA Konsultan Indonesia merupakan perusahaan perizinan yang telah terakreditasi dari LPJK untuk melakukan inspeksi serta jasa pengurusan SLF. PT IRA Konsultan Indonesia sudah berdiri sejak tahun 2014. Adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa profesional konsultan dalam membantu perusahaan atau individu dalam memperoleh legalitas perusahaan ataupun dalam proses sertifikasi sertifikat kompetensi atau keahlian bidang konstruksi ataupun non-konstruksi. PT IRA Konsultan Indonesia berkomitmen untuk menjadi one-stop solution bagi klien kami. PT IRA Konsultan Indonesia memiliki sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya. Kami berupaya menjadi mitra yang dapat diandalkan oleh para klien dengan memberikan pelayanan yang terbaik demi kelangsungan kerjasama yang harmonis. PT IRA Konsultan Indonesia mengedepankan profesionalisme dalam menjalankan kerjasama dengan berbagai mitra. Kami berupaya untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan melakukan koordinasi yang tepat antara kami dengan para klien. Kami hadir untuk mewujudkan harapan klien dengan sistem kerjasama yang saling menguntungkan. Visi dari PT IRA Konsultan Indonesia sendiri adalah menjadikan PT IRA Konsultan Indonesia sebagai konsultan perizinan profesional yang terpercaya dan dapat diandalkan. Kami mempunyai 3 misi, yaitu yang pertama, memberikan pelayanan terbaik bagi klien. Yang kedua, sebagai mitra pilihan, dapat memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai kepada seluruh klien. Yang ketiga, membangun kredibilitas sebagai konsultan perizinan serta mengutamakan profesionalisme, pelayanan terbaik, integritas, dan komitmen dalam menjalani hubungan bisnis serta menjadi mitra kepercayaan Anda. Kami siap membantu Anda dalam hal jasa pengurusan, seperti jasa pengurusan pendirian perusahaan, jasa pengurusan sertifikat keterampilan kerja atau SKT, jasa pengurusan sertifikat keahlian atau SKA, jasa pengurusan ahli K3 Kemenaker, jasa pengurusan sertifikat kompetensi ESDM, jasa pengurusan SBU dan SUJK, jasa pengurusan SBU JPTL dan IUJPTL, jasa pengurusan ISO, jasa pengurusan SPPL atau KLUPL dan AMDAL, dan juga jasa pengurusan IMB dan SLF. Tak hanya itu, kami juga melayani jasa lainnya seperti jasa gambar arsitek, jasa perhitungan struktur, jasa tes sondir, dan jasa inspeksi bangunan dan K3 umum. Oke, di sini saya akan memperkenalkan apa sih itu SLF. SLF ini terbit dari tahun 2008 di Permen PUPR nomor 27 tahun 2008 tentang pengkaji teknis bangunan. Nah, di mana SLF ini dibagi 4. Satu di antaranya itu ada SLF kelas A, kelas B, C, dan D. Nah, untuk kelas A ini untuk bangunan seperti bangunan di atas 8 lantai, dan untuk kelas B itu untuk industri, dan untuk C itu bangunan khusus seperti rumah sakit, dan untuk D ini bangunan rumah tinggal atau rumah berderet. Nah, selanjutnya apa sih untuk SLF ini? Nah, SLF ini kan ada pengkaji teknis. Nah, satu di antaranya itu untuk melakukan hasil sebuah kajian sertifikat layak fungsi ini kita harus membutuhkan tenaga ahli profesional. Nah, satu di antaranya ini itu harus ada tenaga ahli yang bersertifikat atau SKA. Satunya di antaranya adalah tenaga ahli arsitektur, struktur, LAL, LAK, SDP, TDG, dan TUG. Nah, 7 tenaga ahli ini yang nanti akan mengkaji sebuah bangunan atau melaksanakan inspeksi gedung. Inspeksi gedung ini apa sih yang kita nanti lakukan dari tim PT IRA? Nah, satu itu harus ada inspeksi gedung lapangan, contohnya menggunakan metode NDT. Nah, si NDT ini non-distraction test. Nah, satu di antara itu harus ada alat UPV, rubber detector, hammer test, terus harness test. Nah, jadi semua yang alat PT IRA lakukan ini adalah alatnya sudah
digital atau tidak merusak bangunan yang ada. Nah, terus selanjutnya itu persyaratan SLF dari Permen PUPR nomor 27. Nah, itu kan ada checklistnya nih, persyaratannya apa aja. Cuman dipaparkan lagi ke setiap dinas-dinas yang ada di seluruh Indonesia. Nah, itu peraturannya sih seperti itu. Nah, contohnya salah satu untuk persyaratan penerbitan SLF, satu itu harus ada dari Dinas Lingkungan, itu berupa UPL, terus dari Dinas Pemadam Kebakaran itu berupa RKK Damkar, terus dari Kementerian ESDM itu berupa SLO listrik tegangan menengah, itu bila mana ada trafo yang milik sendiri yang di luar dari trafo PLN. Nah, terus yang kedua ini harus ada SLO listrik tegangan rendah. Nah, selanjutnya itu harus ada SLO genset. Nah, jadi untuk persyaratan itu seperti itu, dan ada lagi persyaratannya. Nah, satunya ini dari Kementerian Dinas Tenaga Kerjaan Transmigrasi. Nah, itu harus ada K3. Nah, K3 ini hanya alat yang ada di lokasi industri bila mana kita melakukan SLF di industri. Nah, satu itu harus ada K3 penangkal petir, K3 alat angkut-angkat berupa lift, eskalator, terus forklift. Nah, terus selanjutnya itu harus ada gondola. Nah, itu untuk K3 alat angkut dan angkat bila mana ada alat di lokasi tersebut. Nah, selanjutnya harus ada as-built drawing. Nah, si as-built drawing ini mengapa di SLF ini membutuhkan as-built drawing? Nah, itu karena nantinya akan melakukan pengesahan gambar bangunan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, dan nanti ada tanda tangan yang bertanggung jawab di gambar tersebut. Contohnya harus ada tanda tangan tenaga ahli arsitektur, struktur, dan LAL, LAK, SDP, TDG, dan TUG. Nah, jadi 7 tenaga ahli ini yang nanti akan bertanggung jawab pada sebuah bangunan yang telah kita inspeksi gedung gitu. Setelah pemberkasan administrasi selesai, terus kajian teknis selesai, terus dokumen pendukung penerbitan SLF selesai, nah kita melakukan submit atau pemaparan di dinas terkaitnya. Nah, jadi keseluruhan semuanya persyaratan tadi itu kita submit. Dari hasil submitnya ini butuh proses. Nah, prosesnya itu untuk penerbitan SLF itu jadi dari 60 hari kerja sampai dengan 120 hari kerja. Nah, dari situlah nanti kita tinggal tunggu hasilnya. Nah, hasil ini akan ditentukan setelah kita melakukan presentasi dari dinasnya. Nah, jadi dari dinas tersebut kita melakukan presentasi. Nah, si presentasi ini dilakukan sama siapa sih? Nah, itu nanti ada 7 tenaga ahli yang tadi awal saya sebutkan. 7 tenaga ahli itu yang akan mempresentasikan hasil kajian teknis atau inspeksi gedung yang telah dilakukan oleh PT IRA Konsultan Indonesia. Jadi di situ itu kita lakukan sidang. Dari hasil presentasi ini kita paparkan. Nah, paparkan ini ke dinasnya. Setelah hasilnya keluar, nah itu nanti ada revisi atau tidak. Nah, bila mana hasilnya ada revisi, nah nanti kita kaji lagi nih, atau kita cek kembali nih ke lapangan untuk inspeksinya. Nah, kita buatkan revisinya lagi. Setelah hasil revisinya selesai, kembalilah kita submit lagi di dinasnya. Nah, kurang lebih sih sekitar 30 hari kerja. Nah, dari situ setelah selesai hasil revisi kajiannya, kita mulai sidangkan lagi. Bila mana tidak ada revisi lagi dari hasil kajian ini yang telah kita presentasikan, kita tinggal nunggu si SLF ini dicetak atau SLF ini terbit. Nah, kurang lebih sih dari hasil sidang sampai SLF ini selesai butuh waktu 7 hari kerja untuk mencetak penerbitan SLF-nya. Nah, mungkin untuk SLF sih seperti itu sih alur dan langkahnya. Dan untuk total pengerjaan SLF ini dari awal sampai akhir ini butuh waktu 100 sampai dengan 120 hari kerja. Nah, seperti itu waktu pengerjaan SLF.